Saya kira sekarang pusat perhatian publik itu tetap sepernik-pernik seputar undian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden kemarin ya. Bukan undiannya, saya kira mungkin nggak terlampau, sudah tidak terlampau lagi jadi sorotan kan. Ya just a number gitu lah, bisa aja mulai nomor 1, 2, dan 3 gitu, karena itu tidak berpengaruh terhadap hasil pilpres. Tetapi justru di luar itu yang banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi sorotan dan ramai sekali di media sosial ya, Mbak Agi. Betul. Soal framing jahat katanya keluarga PSI mengerjai Ibu Megawati gitu, berkaitan dengan sungkemnya Gibran, dan juga ada soal Pak Jokowi loh di luar itu yang ramai juga. Iya ya Mas Hersu, dan selain dua hal tersebut, yaitu soal framing jahat terhadap Ibu Mega yang ini viral sekali, kemudian kalau di Twitter atau di X gitu ya, dari sejak semalam hingga hari ini begitu, saling bersahutannya itu masih ramai banget. Dan kemudian kalau kita lihat jejak digitalnya begitu ya, prosesnya itu kan berdekatan gitu ya. Ini juga orang bertanya-tanya, kenapa kok kemudian begitu dicari-cari ternyata itu bukan salaman yang pertama antara Kaisang Gibran dengan Ibu Megawati, karena berapa menit ya kira-kira? Iya ya, itu persis Mas Hersu, sehingga Bu Mega, yaitu kata Bu Mega itu menjadi viral ya, menjadi trending topik lah itu di X begitu hari ini, dari sejak tadi malam, yaitu sejak keluarnya itu salah satunya Mas Hersu, selain di akun-akun yang biasa begitu ya, itu juga keluar di akun TikTok PSI. Nah ini kan selama ini ditandai, karena pengikutnya juga cukup banyak, followernya, ini ditandai sebagai akun resmi dari PSI begitu. Nah kemudian di situ, di akun tersebut begitu, memperlihatkan bagaimana proses salaman tersebut. Tapi memang kalau kita melihat salamannya ini terpotong ya, tidak secara keseluruhan ditampilkan dari awal sampai akhir dan kemudian dengan jelas begitu. Nah kalau saya lihat Mas Hersu, seperti kata Mas Hersu tadi, jadi pertama itu Gibran dan Kaisang berdiri begitu, dia berdiri dari duduk di sebelah Pak Prabowo begitu kan, terus kemudian Kaisang dan Gibran ini berjalan, di mana Gibran berjalan di depan dan Kaisang membututi di belakang, dan kemudian menyalami Ibu Mega gitu kan, kita melihatnya, dan sudah balik. Pak Prabowo setelah itu salaman ya. Nah, ketika balik di tengah perjalanan, belum sampai ke kursi, rupanya Pak Prabowo menyadari, oh di sana ada Ibu Mega begitu. Jadi Pak Prabowo berdiri di mana Kaisang tetap kembali ke tempatnya semula, sementara Gibran ada di tengah perjalanan bertemu dengan Pak Prabowo yang menuju ke kursi Ibu Mega. Dan ketika melihat Pak Prabowo menuju ke sana, Gibran sebagai cawapres ini ya, kan mendampingi capresnya lah gitu, dia kembali lagi menuju ke arah Ibu Mega, tapi hanya berdiri saja, dan sesudah itu kembali ke kursinya masing-masing. Nah entah apa yang terjadi, beberapa saat kemudian gitu, Gibran dan Kaisang ini berdiri lagi, dan posisinya adalah Kaisang ada di depan dan Gibran ada di belakang Kaisang, di mana tangan Gibran ini menempel di punggungnya Kaisang, seolah-olah memberikan semangat begitu kan. Nah pada posisi yang kedua ini Gibran cukup berdiri saja menunggui Kaisang yang sedang bersimpuh, seperti dia sedang sungkem. Nah sungkemnya ini yang dipermasalahkan adalah ketika dia sungkem, Ibu Megawati melihat dan kemudian membicarakan sesuatu, mungkin menjawab sesuatu begitu ya. Kalau saya juga menduga, loh kowe mau wes sungkem, kowe mau wes salaman, kok saiki sungkemnya ono opo, mungkin begitu. Ada cucu kan, ini kepada cucu. Terjemahin bahasa Indonesia nya, coba terjemahin. Iya, nak begitu ya, kamu tadi kan sudah salaman, kok sekarang datang lagi sungkem, itu buat apa begitu. Ibu Mega ini saya rasakan bukan orang yang yang paham soal framing di digital, di media sosial itu bisa seperti apa dampaknya begitu. Dan ketika Kaisang ini sungkem kepada Ibu Mega, itu memang Ibu Mega tidak mengelurkan tangan lagi, karena sebelumnya itu sudah bersalaman kan, kita lihat begitu, sehingga Kaisang itu kemudian berdiri, dan sementara dia sedang sungkem itu Gibran rupanya melihat ada Hasto di belakangnya Ibu Mega, dan dia masuk ke situ bersalaman kepada Hasto, dan kemudian bersama dengan adiknya kembali ke posisi semula. Nah ini yang kemudian di framing Mas Hersu, ini memang luar biasa begitu ya framingnya, dan dijawab juga oleh kubu Ganjar ya, ini ramai betul ya, dan kemudian dengan membuat slow motion
bagaimana sebelum adegan sungkem yang tidak ditanggapi, bukan tidak ditanggapi, tapi Ibu Mega tidak menjulurkan tangannya untuk memegang tangan dari Kaisang, itu kemudian di slow motion adegan yang pertama ketika Gibran dan Kaisang sudah bersalaman sebelumnya, dan ini rupanya kemarahan dari para pendukung Ibu Mega atau para pendukung Ganjar ini luar biasa sekali, Mas Ersu. Tragedi sungkem dan maunya itu cium tangan, ya, dilakukan oleh Gibran Rakabuming dan ngajak adiknya untuk di hadapan Megawati, ya. Saya sebut sebagai tragedi, pemirsa, dan ini bisa menjadi skandal besar, ya, dalam waktu-waktu yang akan datang, karena dua anak Jokowi yang sungkem ini, ya, tangannya tidak disambut oleh Megawati, dan hanya beberapa detik kemudian, ya, Megawati itu melengos, ya, buang muka. Kalau sampai, ya, kalau ini dalam tradisi Jawa dan orang itu peka dalam budaya Jawa, pemirsa, ya, kalau momen ini kemudian diketahui oleh mak-mak yang dari Surakarta itu, ya, anaknya dua-duanya sudah sungkem kepadanya, ya, lututnya ditekuk, ya, kalau bertekuk lutut, istilah bertekuk lutut itu, Pak, pemirsa, itu seperti yang dilakukan oleh Kaisang maupun Gibran, itu namanya bertekuk lutut, ya, lututnya ditekuk, kemudian dia nyaris seperti sujud untuk bukan sekedar menghormati, tapi juga punya makna minta maaf, ya. Nah, kebayang nggak, pemirsa, ketika Megawati itu juga tidak nyambut, ya, dan kayaknya pura-pura nggak dengar. Apa terus lanjut, kemudian sebentar lagi kemudian melengos. Yang melengos ini adalah tanda bahwa dia tidak suka melihat orang yang ada di depannya ini, ya. Nah, kebayang nggak, pemirsa, kalau ini kemudian diketahui oleh maknya, dan saya kira kalau toh maknya yang di Surakarta itu tidak melihatnya secara langsung, mungkin akan diberitahu, Bu, niki lho, anaknya sampean, anaknya jenengan, anaknya rojo loh ini, anaknya presiden, ya, sungkem kepada ketua partai yang udah tua aja gitu, betul-betul dipermalukan, dan ini di hadapan umum dan akan menjadi gunjingan nasional. Kira-kira kebakar nggak ini ibu-ibu yang ada di Solo? Karena dipunggal panggil sama DPP PDIP saja kabarnya itu terbakar, dan dia marah-marah kepada suaminya, kabarnya, isunya, bocorannya gitu, ya. Apalagi sampai seperti ini. Ini bisa perang bubat kalau seperti ini, ya. Itu, pemirsa, ya, nggak tahu, ya, tetapi tampak bahwa ekspresi ini menandakan bahwa Gibran maupun Kaisang sebetulnya menyadari bahwa langkah-langkah yang dia lakukan saat ini, ya, itu betul-betul, ya, kesalahan yang cukup fatal, paling tidak di mata Megawati atau di mata PDIP. Dulu, pemirsa, ya, sebelum pecah kongsi antara Jokowi dengan Megawati, ya, Gibran itu nuntun Megawati, dan Megawati itu pegangan tangan ke Gibran. Ada momen yang seperti itu. Nah, sekarang ya, kayak ini gitu loh. Ini adalah gambaran tentang suasana hati, emosi yang berkecamuk antara dendam, marah-marah, ya, dan seterusnya, ya. Dan ini nggak tahu ini, ya, kalau sampai akhirnya maknya yang ada di Solo juga campur tangan, itu akan seperti apa. Tetapi yang jelas bisa jadi, ya, Gibran, ayo kita sungkeman sama sama Bu Mega, membungkuk beri hormat, ya. Disangkain mungkin persoalan sederhana. Semua momen ini ada di KPU, ya, pada pengambilan urut, kemudian untuk menentukan nomor urut capres dan cawapres, ya, semua orang, ya, hadir di sana, baik dari koalisi perubahan maupun koalisi Indonesia Maju dan koalisi PDIP. Nggak tahu PDIP itu koalisinya apa gitu. Kayaknya partai lain tidak dianggap sebagai mitra koalisi, tapi kayak teluan gitu loh, ya, partai-partai yang bertekuk lutut di hadapan PDIP, nggak dianggap gitu. Padahal sebetulnya P3 itu cukup besar lah, dapat 4% kan, lumayan gitu, tapi kayaknya nggak dianggap. Nah, dalam momen ini bisa jadi, ya, Gibran dan Kaisang inginlah mungkin menebus kesalahan dan lain sebagainya itu, ya, dengan sungkem kepadanya itu, ya. Dan pantauan di lokasi momen itu terjadi setelah ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming tiba di halaman kantor KPU. Dan setelah
semuanya disambut masing-masing pendukung, setiap pasangan calon pasangan capres ya dan cawapres duduk di tempat yang telah disediakan. Nah tiba-tiba ya Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep itu terbangun dari kursinya. Ya sengaja bangun lah ya dari kursinya, dari duduknya. Mereka menghampiri bagian tengah barisan di mana terdapat rombongan dari pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lalu seperti itu tadi, momennya adalah mungkin ya pengen minta maaf, pengen apa gitu ya. Dan ini sebetulnya juga mereka berhitung, wah nanti gimana ya kalau sampai Bu Mega itu nggak mau jabat tangan kita. Karena jangankan Kaisang dan Gibran ya, Surya Paloh itu ketua partai itu juga nggak mau. Dan ini memang tabiatnya Megawati. Jangankan Surya Paloh, presiden 2 kali mau jabat tangan nggak bisa. Anaknya Presiden SBY mau jabat tangan, mau ngerangge-ngerangge tangannya PDIP Megawati nggak bisa juga. Nah ini memang ke bawah nantinya pertarungan ini sampai kemungkinan ya siapa yang kalah atau dua-duanya kalah ya dalam pertarungan gede-gedean kayak begini. Nggak mungkin dua-duanya menang, tapi ya nggak apa-apa, namanya politik ya, karena ambisi biasanya menutup etika ya, dan karena itu mungkin ya bisa terjungkal dua-duanya.